akhlak yang baik bisa dilihat bagaimana adab kepada penciptanya, kepada Allah yang menciptakannya, yang mengaruniakan rezeki kepadanya setiap saat. Kenapa akhlak susah berubah padahal umur bertambah? Kita tahu bahwa Rasulullah SAW diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi maaf, kalau ya, kenapa akhlak? Karena bahagia itu ada pada akhlakul karimah. Kemuliaan itu ada pada akhlak dan keselamatan ada pada akhlak. Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang akhlaknya sempurna dan beliau mengajarkan kesempurnaan akhlak sebagai bukti dari keimanan dan keislaman seseorang. Ayyul mu'minin afdalu, siapa orang yang beriman yang paling utama, yang paling afdal, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi kalau kita ingin tahu kualitas keimanan seseorang, lihat akhlaknya. Juga keislaman seseorang, makin paham tentang Islam, yang paling paham Islam adalah yang paling mulia akhlaknya, bukan yang paling tahu. Lalu pahala yang terberat adalah pahala akhlakul karimah. Surga tertinggi diberikan kepada yang berakhlak baik. Walaupun ibadahnya standar, tapi kalau akhlaknya mulia, maka digolongkan sebagai ahli saum, ahli tahajud, terbawa oleh kemuliaan akhlaknya. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang akhlaknya kurang baik? Oh, itu jarang sholat tapi akhlaknya baik. Bagaimana itu? Nah, tidak termasuk berakhlak baik yang tidak sholat. Karena akhlak baik bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada makhluk, tapi akhlak yang baik bisa dilihat bagaimana adab kepada penciptanya, kepada Allah yang menciptakannya, yang mengaruniakan rezeki kepadanya setiap saat, yang menutupi aibnya, Allah yang mengetahui segala-galanya. Nah, bagaimana disebut berakhlakul karimah kalau dia tidak berbuat baik kepada yang menciptakan, yang mengurus, yang memberikan segala kepada dirinya? Tentu tidak bisa disebut berakhlak baik bagi orang yang tidak sholat, ya, sebagai muslim. Lalu, mengapa orang Islam akhlaknya masih ada yang belum baik seperti kita-kita ini? Intinya adalah dua kelemahan. Yang pertama, lemah ilmu. Jadi kita tidak punya semangat belajar yang bagus, sehingga pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang apa yang Allah perintahkan di Al-Quran, pengetahuan tentang apa yang diberikan tauladan oleh Rasulullah SAW, belum paham, sehingga tidak tahu bagaimana keikhlasan, bagaimana tawakal, bagaimana syukur, bagaimana sabar, bagaimana ridho, bagaimana roja, harap hanya kepada Allah, bagaimana hidup mulia dengan zuhud. Nah, karena kurang ilmu, maka dia tidak memiliki pengetahuan standar akhlak yang baik. Lemah ilmu, kenapa? Karena lemahnya semangat mencari ilmu.
Maka kita pahami Rasulullah SAW bersabda, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid din, Allah pahamkan agama. Jadi kalau kita diberi uang, diberi gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, banyak follower, banyak subscriber dan sebagainya, tapi kalau kita tidak dibuka oleh Allah kemampuan memahami agama, nah sebetulnya tidak ada apa-apanya pemberian dunia itu, karena pemberian dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas dan sebagainya baru akan memiliki kebaikan kalau kita paham agama sehingga kita menjemputnya dengan niat yang benar, dan kalau sudah bertemu dengan dunia kita manfaatkan dengan cara yang niat dan cara yang benar. Pendek kata, kalau ada orang yang ya akhlaknya belum begitu baik, ya berarti dia lemah ilmunya, karena lemah semangat belajar agamanya dengan niat dan cara yang baik. Yang kedua adalah lemah jiwa. Para ulama mengatakan penyebab orang akhlaknya kurang baik adalah lemah jiwa. Lemah jiwa itu bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi orang yang mengotorinya. Sebelumnya ya, ayat sebelum fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah sudah mengilhamkan di hati kita ini software untuk berbuat buruk dan berbuat baik. Yang beruntung adalah yang mensucikan jiwanya. Jadi Bapak Ibu yang baik, walaupun punya pengetahuan ilmu agama banyak, ya tadi sudah belajar misal, tetapi kalau lemah dalam mujahadah, lemah di dalam kegigihan membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, maka tidak bisa untuk memiliki akhlak baik, karena tidak cukup hanya dengan ilmu, tapi harus dengan mujahadah. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 69 yang sangat sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kalau kita sudah dapat ilmu, kita tidak berlatih beriadoh dengan sungguh-sungguh mengamalkannya, maka tidak bisa. Semua keutamaan itu harus dengan upaya. Jadi tidak serta-merta dengan tahu kita langsung jadi bisa. Itu namanya ilusi ilmu. Ada orang yang belajar agama dan dengan belajar itu seakan sudah langsung menjadi soleh. Dengan lulusan pesantren langsung merasa soleh. Dengan lulusan sarjana agama langsung merasa sudah beramal. Ini salah, karena mujahadah, harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk sabar. Makanya hari-hari orang-orang yang berakhlak baik itu adalah hari-hari riyadhah, hari-hari yang terus melatih diri, melatih menjaga pandangan, melatih diri menjaga pendengaran, melatih menjaga lisan, menjaga mengendalikan amarah, mengendalikan syahwat, mengendalikan keinginan, mengendalikan ketamakan. Semuanya hari-hari kita itu adalah hari-hari
menambah ilmu dan mempraktekannya, mujahadah. Nah, orang yang lemah jiwa, dia kalah. Kita tahu bahwa Allah itu menciptakan nafsu pada diri kita, ya, bahwa kita ini betul-betul, memang ini software ini sudah ada oleh Allah, diciptakan pada diri kita untuk ujiannya, ya. Nafsu inilah yang mengajak terus kepada keburukan. Kalau kita bisa meraih nafsu yang dirahmati Allah, ini yang membuat kita bisa berakhlak baik. Surat Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubari'un nafsi wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Nah, ini, dan aku tidak membebaskan diriku dari nafsu, ya, dari keburukan. Jadi ngakulah kita nggak mungkin lepas dari nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu'i, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jadi sahabatku sekalian, kita harus menyadari bahwa kendaraan setan itu nafsu, ya. Jadi kita seperti sekarang, mungkin di Indonesia sudah subuh, ya. Mau subuh nafsu tidak mau. Allah menyukai kita tahajud, nafsu tidak mau. Allah menyukai kita ke masjid, nafsu tidak mau. Allah menyukai kita sholat berjamaah, nafsu tidak mau. Allah menyukai kita bersedekah, nafsu tidak mau. Apapun yang Allah perintahkan, kecenderungan nafsu kita tidak mau melakukannya. Dan setan itu kendaraannya nafsu, membisik-bisiki seakan-akan menguntungkan sesuatu yang sebetulnya merugikan, seakan-akan indah sesuatu yang jelek. Jadi setan itu menampakkan apa saja yang membuat kita jadi rusak, jadi tergelincir, jadi hina. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa kekuatan kita bukan pada otot, kekuatan kita bukan pada kuatnya gulat lari, tapi alladzi yamlikun nafsahu 'indal ghadab. Nah, di antaranya itu kemampuan mengendalikan amarah. Ya. Begitulah kawan-kawan sekalian. AA memang agak kesulitan bisa menyempurnakan sampai tuntas ini, mohon maaf, karena ini di masjid sedang menunggu qomat. Jadi mudah-mudahan walaupun seperti ini tetap ada hikmahnya. Jadi rekan-rekan sekalian, mari kita terus tambah ilmu kita, ya. Jangan sampai bertambah hari tidak bertambah ilmu. Jangan sampai waktu kita tidak jadi ilmu. Dan yang kedua, mari kita terus menjadikan hari-hari kita adalah hari-hari riyadhah dengan sungguh-sungguh. Ya, karena memang itulah yang syariatnya membuat kita akan menjadi baik akhlaknya. Terima kasih sahabatku yang baik. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita akhlak yang baik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta maulaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa, sucikanlah jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini. Engkaulah yang menjaga, engkaulah yang memelihara jiwa ini.
Itulah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, hadisnya sahih. Allahumma, kalau untuk diri, Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, dari hawa nafsu, dari amal yang buruk, dari hawa nafsu yang buruk, dan dari penyakit. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari akhlak yang buruk. Terima kasih sahabatku sekalian, mintalah terus kepada Allah. Oh, dan jangan lupa, tempat terbaik untuk melatih akhlak adalah di rumah. Ingat baik-baik ya. Tempat terbaik untuk melatih akhlak kita yang paling utama adalah di rumah. Karena ada yang di depan orang baik, tetapi kepada keluarganya kurang baik. Padahal keluargalah yang paling berhak mendapatkan akhlak terbaik kita. Itu yang didapat dari ungkapan para ulama dalam upaya kita memperbaiki akhlak. Teruslah meminta kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menunjukinya selain Allah. Allahumma hdini li ahsani akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, karena tidak ada yang dapat menunjukinya selain Engkau. Wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta. Dan palingkan dariku akhlak yang buruk, karena tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Semoga permintaan yang tulus dikabulkan Allah sehingga akhlak kita jadi lebih baik. Terima kasih sahabatku sekalian. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini ya.